Bahkan sekarang dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kalau kita lihat potret global penghancuran generasi muda Islam kontemporer atau kekinian, lebih khusus di Indonesia, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema, bangun regenerasi umat. Sebagaimana kita ketahui bersama, gerakan untuk menghancurkan generasi Islam ini benar-benar yang kita saksikan di tataran empiris, terstruktur, sistematis, masif sekali. Ini yang kita saksikan. Terlebih ketika Indonesia menghadapi imperialisme Cina, kita bisa melihat gerakan menghancurkan generasi Islam ini luar biasa. Ketika kita mencoba untuk melakukan ikra, baca realitas kehidupan ini, benar-benar ini harus menjadi skala prioritas kita sebagai kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi, dunia pendidikan terutama di Indonesia yang kita saksikan menghasilkan output yang bermasalah. Kita masih melihat dan menyaksikan pelajar yang suka tawuran, sehingga sampai bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah di kawasan Jakarta Utara
itu ada komunitas gay, ratusan, zina laki sama laki. Akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Besoknya Presiden Republik Indonesia memerintahkan lepaskan, karena ini sah menurut negara. Kenapa itu bisa terjadi? Di baliknya ada fulus. Berapa? Tahap pertama 500 juta US dollar. Finishing 800 juta US dollar. Ini disahkan oleh 5 fraksi. Padahal mereka semua ini ya, seringkali menyatakan saya Pancasila, saya NKRI. Tapi ternyata pengkhianat bangsa dan negara. Ingin merusak generasi Indonesia ke depan. Itu tidak lain adalah dalam rangka untuk melempangkan jalannya imperialisme Cina ke Indonesia. Kalau sudah generasi Indonesia ini rusak, otomatis imperialisme Cina akan mudah mencaplok Indonesia. Ini. Karena generasi muda ini calon-calon pemimpin masa depan. Belum lagi krisis moral. Budaya korupsi dan lain-lain. Inilah yang kita saksikan. Bahkan ketika kita melakukan muhasabah, introspeksi, banyak yang mengkritik dalam dunia pendidikan, banyak yang mengkritik gurunya. Bahkan ada yang mengkritik ini kurikulumnya. Bahkan tidak sedikit pula yang menyalahkan ini kebijakan pemerintah sebagai biang rumitnya problem dunia pendidikan. Padahal kalau kita melakukan muhasabah, faktor utama dari problem pendidikan di Indonesia sekarang ini justru pada aspek yang sangat fundamental, yaitu akidah. Kenapa? Yang kita saksikan pijakan dasar pendidikan sekarang ini adalah ideologi materialistik yang menjadikan agama tidak lebih sekedar pelengkap. Bahkan sekarang dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita lihat potret global penghancuran generasi muda Islam kontemporer atau kekinian, lebih khusus di Indonesia. Yang pertama, dengan kemajuan teknologi informasi, ini mendominasi kehidupan masyarakat yang sering kita sebut dengan era digital. Jadi sekarang ini dunia yang kita lihat begitu besarnya itu sekarang seperti global village, sebuah desa yang kecil. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi, apa yang terjadi di Rusia kita bisa melihat dalam hitungan menit apa detik. Ya. Dengan teknologi informasi, dengan semakin canggihnya teknologi informasi. Jadi sekarang ini dunia yang benar-benar yang kita anggap besar itu kalau kita lihat di global itu ya kan. Tapi ternyata sekarang seluruh dunia ini seperti sebuah desa yang kecil, global village. Kenapa? Kemajuan teknologi informasi.
Apa yang terjadi di belahan bumi yang jauh sekarang bisa kita saksikan dalam hitungan menit, bahkan detik. Yang kedua, sistem kapitalis global telah mencengkram dan menjadikan komersialisme dan konsumerisme ini sebagai etik sosial masyarakat kita, sebagai budaya masyarakat kita. Makanya sekarang Indonesia yang berkuasa dengan sistem kapitalistik, yang menguasai Indonesia adalah oligarki. Oligarki itu apa, Pak? 9 naga itu. Ini yang menguasai Indonesia sekarang. Dampak dari sistem kapitalis global. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, implikasinya, dampaknya menjebak generasi muda Islam ke arah sekuler dan westernized, ke barat-baratan. Apa sekulerisme? Kalau kita buka kamus, sekulerisme itu adalah ideologi kufur yang bertujuan menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia. Jadi sekulerisme itu merupakan ideologi yang ingin mewujudkan dominasi dunia pada semua sisi kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, moral, konstitusi, dan lain sebagainya. Jauh dari perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama. Dulu ada tokoh sekuler dunia namanya Samuel Zwemer. Dia pernah menulis dalam sebuah buku yang cukup terkenal di dunia barat. Dia katakan semenanjung Arabia adalah tempat lahirnya Islam, dan hingga kini masih merupakan ancaman yang berbahaya bagi agama Kristen. Di dalam mata rantai peradaban barat, gerakan misi Kristen mempunyai 2 tugas: menghancurkan peradaban Islam dan membina kembali dalam bentuk peradaban barat. Dengan penghancuran peradaban Islam dimaksudkan menjauhkan seorang muslim dari agamanya, sekalipun hanya berbentuk pencemaran akidah, atau kalau dalam bahasa agama kita tazkiyah, pendangkalan akidah. Sedangkan pembinaan kembali berarti menjadikannya dalam bentuk lain. Boleh kita katakan sebagai seorang munafik, fasik, atau murtad dari agamanya. Dan penghancuran moral seorang muslim tersebut dan saksiannya, kepribadiannya bisa ditembus lewat ajaran sekuler. Pemisahan antara agama dengan kehidupan. Artinya agamanya pribadi. Tidak boleh dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu yang sekarang ini terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi benar-benar ini yang sekarang ini kita hadapi bersama, yaitu bahaya radikalisme sekuler. Bahkan sampai ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Ini dampak.
Ini tantangan bagi kita kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini. Ini yang sekarang kita hadapi, yaitu radikalisme sekuler. Ini lebih berbahaya dari perang fisik, 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik ketika kita dijajah oleh penjajah Belanda. 1000 kali lebih berbahaya, karena yang dihantam itu fikrah, Pak, pemikiran. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh yang dulu pernah saya sampaikan, Profesor Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja. Bapak Ibu kalau lihat jejak beliau itu ya, semua kitab-kitab terjemahan yang the best, bahkan penerbit yang the best di Indonesia, pasti diterjemahkan oleh Profesor Yudian Wahyudi. Ini penerjemahnya. Berbagai macam penerbit yang terkenal di Indonesia, kitab-kitab yang terbaik diterjemahkan oleh beliau dan menjadi bacaan umat Islam seluruh Indonesia. Bahkan sampai kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jilani, tokoh ulama ahli sunnah di Yaman. Jadi kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jilani ini mendapatkan rekomendasi dari 100 ulama ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar yang kibar, ulama kibar seluruh dunia. Itu 100 merekomendasi kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jilani, tokoh ulama ahlu sunnah di Yaman. Siapa penerjemahnya? Profesor Yudian Wahyudi. Tapi cukup kaget kita, Pak. 2016 geger nasional. Mahasiswa program S3, mahasiswanya program doktoral, mengajukan sebuah disertasi doktor, judulnya Zina Halal. Coba, selama ini kita mulai dari kecil yang namanya zina itu haram. Ini bikin sensasi. Ya. Dan akhirnya diuji sendiri oleh Profesor Dr. Yudian Wahyudi, mendapatkan nilai komlot terbaik, sehingga geger itu nasional. Kenapa kok Profesor Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Jogja, kok seperti ini? Ternyata ada udang di balik batu. Langsung beliau diangkat di Istana Negara menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Diangkat. Setelah diangkat oleh Presiden, dia bersalaman, kemudian bersalaman pada Ibu Megawati. Padahal beliau tahu, beliau ini pakar tafsir, pakar hadis, ilmunya Masya Allah. Beliau tahu Ibu Megawati itu bukan mahramnya, tapi dia
cium tangannya dengan khusyuknya. Setelah itu beliau memberikan statement, agama jadi musuh terbesar Pancasila. Artinya sejak beliau diangkat menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, di Indonesia agama adalah musuh terbesar negara. Ini. Nah, setelah itu selang berapa lama muncul lagi statement beliau. Apa? Umat Islam Indonesia harus berubah mindsetnya. Dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dirubah kepada ketaatan pada konstitusi. Jadi ketaatan pada Al-Quran dan As-Sunnah diganti pada ketaatan pada undang-undang manusia. Astagfirullah. Jadi saya terus ingat prediksi Joyoboyo zaman edan, nek ora edan ora keduman. Jadi sekarang di Indonesia ini kalau kepingin jadi pejabat harus jadi gila dulu, harus gila dulu ya. Dan ini diteruskan oleh pengganti yang sekarang rektor yang terbaru, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Jogja yang baru, yaitu Profesor Dr. Al-Makin. Belakangnya panjang sekali titelnya. Apa beliau statementnya? Agama adalah candu. Kan tidak ada bedanya dengan Karl Marx. Apakah karena Indonesia ini mau dibelokkan ke ideologi komunis sehingga akhirnya dia berani memberikan statement agama candu? Jadi mencontoh Karl Marx, pencipta ideologi komunis. Agama candu. Bahkan sama dengan Mao Zedong, bapak komunis Cina, agama itu racun. Ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan akhirnya Pak Fadlizon waktu itu masih jadi wakil ketua DPR waktu itu, ya kan? Bubarkan saja BPIP yang diketuai oleh Profesor Yudian Wahyudi. Kalangan netizen hanya komunis yang menganggap agama adalah musuh. Benar enggak? Jadi kalangan netizen di media sosial mengatakan hanya komunis yang menganggap agama adalah musuhnya. Bahkan sampai Romo Frans Magnus Suseno, ini tokoh Katolik di Indonesia. Beliau adalah orang Itali yang sudah jadi warga negara Indonesia. Beliau memberikan statement. Beliau minta kepala BPIP yaitu Profesor Yudian Wahyudi untuk mundur saja dari jabatannya. Karena pernyataannya yang mengatakan bahwa musuh Pancasila itu agama bukan kesukuan, gawat ini. Coba Pak, ini tokoh Katolik tertinggi di Indonesia. Apalagi kita sebagai seorang Muslim. Dia nyatakan mundur saja Pak Profesor Yudian Wahyudi. Padahal beliau mantan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta, yang paham ilmu syariah, ya kan? Ilmunya sudah, ilmu dinnya luar biasa. Ya. Tapi akhirnya kalau kita kembalikan apa yang diingatkan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majra dam. Itu hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi setan itu bisa masuk ke tubuh manusia itu lewat aliran darahnya. Jadi kalau kita mungkin setan yang goda kita ini pangkatnya kopral,
Kalau selevel Profesor Yudian Wahyudi mungkin setannya pangkatnya jenderal. Ya. Jadi untuk menggoyahkan keistiqomahan itu, benar-benar setan itu begitu menghipnotis. Jangankan Profesor Yudian Wahyudi, ulama yang masyhur, yang terkenal, yang doanya makbul, Bal'am bin Buhaira di Mesir, bisa mati dalam keadaan kafir. Padahal ini ulama yang masyhur, doanya makbul, tapi mati dalam keadaan kafir. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi, rayuan setan. Bal'am bin Buhaira terhipnotis oleh rayuan Fir'aun, akan diiming-imingi dengan jabatan, kedudukan, harta, fulus dan sebagainya, sehingga akhirnya Bal'am bin Buhaira menerima ajakan Fir'aun. Saat itu juga doanya sudah tidak makbul lagi, dan akhirnya Bal'am bin Buhaira yang ulama yang masyhur di Mesir itu mati dalam keadaan kafir. Jadi setannya kelas jenderal. Ini. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Apalagi sekarang ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu Bapak Dr. Andes Anas Saidi, ketika di depan acara Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, dia mengatakan orang ateis boleh di Indonesia, murtad pun boleh. Artinya keyakinan anti Tuhan sekarang di Indonesia dibolehkan, bahkan murtad pun dibolehkan. Ini Simposium Nasional Pemuda Indonesia yang dihadiri ratusan pemuda Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, sebelah patung tani itu kan ada Hotel Arya Duta. Jadi benar-benar sampai akhirnya Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ustadz Fahmi Salim, mengecam pernyataan Deputi Bidang Pengkajian dan Unit Kerja Presiden dalam pemantapan ideologi Pancasila ini, yang memperbolehkan keyakinan ateis dan murtad. Ini sangat membahayakan. Kalau ini dibiarkan, selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara komunis. Ini yang sangat membahayakan. Nah, kira-kira pertanyaannya, Pak, orang ini ditangkap enggak, Pak? Padahal itu melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Melanggar itu. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang ajaran ideologi komunis dilarang secara konstitusi negara. Apakah ditangkap? Enggak. Yang ditangkap ulama. Yang ditangkap ulama. Sementara yang melanggar konstitusi negara bebas sekarang, Pak. Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Menristek Dikti, yaitu Bapak Muhammad Nasir, memerintahkan pada seluruh rektor perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk memindahkan mata kuliah umum pendidikan agama di semester akhir
Karena apa? Karena pendidikan agama itu sumber radikalisme. Ya Allah. Padahal saya ngomongnya saya Pancasila, saya NKRI. Tapi agama dimusuhi. Padahal sila pertama Pancasila ketuhanan yang maha, terus ditaruh di mana itu, Pak? Tapi anehnya setelah beliau memberikan statement seperti ini, beliau memberikan statement apa? Mahasiswa boleh mempelajari ideologi komunis. Astagfirullah. Agama tidak boleh, ideologi komunis suruh mempelajari. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah lembaga yang mendapatkan pembiayaan dari negara luar biasa. BNPT terbesar, Pak, dari beberapa lembaga-lembaga negara ini. Ini istilahnya itu pembiayaannya lebih besar. Nah, beberapa waktu yang lalu memberikan kuesioner ini, dan saya coba, Pak, ya, kuesioner ini saya pertanyakan ke jamaah Masjid Ahmad Yani. Ini tolong dijawab dengan jujur, Pak, ya. Jawab dengan jujur. Yang pertama, Islam adalah agama yang komprehensif, yang harus mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Setuju? Setuju. Karena ini sesuai dengan keyakinan kita, akidah kita. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Setuju. Kalau kita punya din, punya agama, setuju. Cocok dengan akidah kita. Yang ketiga, mengajak umat Islam loh, Pak, ya, bukan umat yang lain loh, ya. Mengajak umat Islam, ini yang perlu digarisbawahi, untuk kembali kepada Islam sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Setuju? Setuju. Wong kita umat Islam, bukan umat yang lain. Kita ngajak umat Islam sendiri. Ayo kita beragama yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang keempat, upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim melalui pengorganisasian atau pembentukan sebuah jamaah yang kuat. Setuju kita. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti ini, Pak, sekarang di Indonesia disebut ciri Muslim radikal. Jelek kan? Jelek, Pak. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini, masuk kategori Muslim radikal. Dan ini saya pertanyakan di seluruh masjid Semalang Raya. Jadi sak Malang ini, Pak, kabeh Muslim radikal. Nah, kalau umpama ditangkap semuanya, cukup enggak penjara Lokwaru ini, Pak? Kalau sak Malang Raya ditangkap semuanya, cukup enggak penjara Lokwaru ini? Nah, ini. Sampai seperti itu, Pak. Astagfirullah. Jadi sekarang Muslim yang the best, Muslim yang terbaik, itu Muslim Nusantara. Kalau kita komitmen pada Al-Quran dan hadis, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, masuk kategori Muslim radikal. Konotasinya jelek. Makanya seringkali saya sampaikan di beberapa masjid, stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam Indonesia itu musuh nomor 1.
Itu. Padahal kalau kita buka kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, manakala sebuah negara benar-benar membangun SDM rakyatnya itu benar-benar berkualitas, insya Allah negara itu menjadi sebuah negara yang kuat. Itu kata Ibnu Khaldun. Nah, itu. Dan itu benar-benar riset yang diteliti oleh Ibnu Khaldun. Bahkan apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah itu dijadikan rujukan dunia barat dan dunia Islam. Nah, itu. Tapi kita kan enggak. Muslim dimusuhi. Ya kan? Kira-kira bisa enggak kita menjadi sebuah negara yang kuat kalau rakyat yang mayoritas Muslim ini dijadikan musuh? Ya kan? Coba separatis OPM yang itu membahayakan NKRI disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Bahkan Kasat menyebut saudaraku. Ulama musuhku. Islam radikal. Aneh kan Pak? Kenapa itu bisa terjadi padahal separatis OPM itu TNI Polri, warga sipil di Papua. Tapi kenapa disebut saudaraku? Sementara umat Islam yang ini benar-benar berjasa memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini dijadikan musuh. Sehingga Bapak Ibu lihat sendiri kan? Sekarang kalau ada pejabat yang agamanya kental pasti disingkirkan, pasti itu Pak. Tapi kalau ada pejabat yang abangan itu gimana Pak? Agamanya gak karu-karuan di sini. Wah, itu malah dipromosikan. Itu sekarang. Zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Nah ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas mewakili Ormas Muhammadiyah. Allahummaj'arham, sudah meninggal beliau. Beliau di samping sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau juga ketua bidang kajian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau minta kepada pemerintah ketika menafsirkan definisi radikal atau radikalisme, ajak ulama, ajak yang paham terhadap ilmu din, ya kan? Jangan cuma BNPT saja. Ajak ulama yang paham din. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ulama tidak diajak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika mendefinisikan radikalisme itu benar-benar jauh dari pemahaman kita, bahkan sampai dalam kamus besar bahasa Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, inilah PR kita, ya. PR kita, sehingga akhirnya dengan apa yang dia sampai beliau meninggal, Profesor Yunahar Ilyas meninggal beliau. Dan akhirnya yang kita saksikan sekarang ini semakin menjadi-jadi, Pak. Negara menciptakan buzzer. Salah satu diantaranya adalah Ade Armando. Digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Coba akun Twitternya, dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam. Bahkan dia minta kepada pemerintah sebaiknya stop haji dan umroh karena itu pemborosan. Dilaksanakan enggak?
nasihatnya Ade Armando? Dilaksanakan. Sehingga akhirnya dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Karena kata Ade Armando, haji dan umroh itu pemborosan. Bahkan kata Ade Armando, Al-Quran dan As-Sunnah ini biang masalah dan pangkal bencana di Indonesia. Terakhir statementnya apa di akun Twitternya? Sholat 5 waktu tidak ada dalilnya. Padahal Ade Armando ini seorang muslim, doktor, dosen Universitas Indonesia, orang Minang asli. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Pak Dahlan Iskan membongkar, ternyata bapaknya orang tokoh PKI. Tokoh PKI. Makanya kebenciannya terhadap Islam luar biasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Allah punya cara untuk menghinakan orang ini. Bonyok juga kan? Bahkan ditelanjangi, Pak. Dan itu malunya itu 7 turunan tidak pernah selesai itu, Pak. Karena apa? Diekspos media seluruh dunia loh, Pak. Dilihat di medsos seluruh dunia. Sampai sekarang celananya tidak ketemuan. Sampai celana ditelanjangi, Pak. Allah perhinakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makar Allah sedang berjalan, ya kan? Makar Allah sedang berjalan. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Jumat depan, ya kan? Kita lanjutkan Jumat depan karena waktu sudah Isya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.